Jauhilah oleh kamu dari halusnya sifat riya. Riya itu sifat dan dia adalah penyakit. Kenapa kita harus jauhi sifat riya? Khaufan min dia'il ujur wa zulmatil qalbi. Karena dia khawatirkan riya itu akan menjadikan pahala sia-sia dan akan menjadikan hati gelap. Itu riya. Riya itu bisa menghancurkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Itu riya. Riya itu kalau bahasa kita pamer itu. Nah, ndak ujung. Ya, segala kami itu ujung. Ambas mende tak kata riya. Ambas mende sombong tu lain. Ujukan bahasa gitu kan. Ujukan dulu ini. Riya. Riya itu loh. Kalau ujukan itu juga sesuatu perbuatan. Kalau riya itu kan berdasarkan apa faktor apa duit kan itu kan Itu sombong, takabur. Riya itu mengada-ada kan. Riya itu adalah segala gawe amal, ya, segala perbuatan itu tujuannya tidak dipuji, tidak dilihat manusia, ataupun dia beramal beribadah tujuannya Allah, tetapi di situ juga ada terbesit tujuannya kan lain. Itu riya. Ya. Segala sesuatu tujuannya adalah untuk dilihat orang, disaksikan orang, itu riya. Apapun dia tujuannya untuk Allah. Tujuannya untuk Allah, untuk ibadah. Hanya terbesit ada tujuan lain selain itu perlu dikatakan riya. Kalau penyakit riya itu efeknya apa? Efeknya tadi dia menyia ke pahala, ingat ke pahala begitu kan. Oh. Beramal saya nak puji jemu, nak kira jemu. Itu pacak mendengarkan pahala, berpahala begitu. Sumun qatalun muhibbutil amal, racun yang membunuh, yang berselimut, yang bercampur dalam amal, itu ya racun. Kalau mana minum racun mati deh, mati. Minimal mabuk kan. Cobalah kamu minum racun tikus tuh, kamu udah mati mabuk. Kamu banyak mabuk, kamu dikit, kamu banyak mati. Kamu dikit mabuk, ya kan? Ya kan racun tikus, tapi udah berlebihan bukan jadi racun. Nah itulah riya. Riya itu racun dalam amal, segitu kan. Wa min qawaid riya istihlalul ibadah. Ya. Sebagian dari halus riya itu merasakan manis-manisnya dalam ibadah.
Itu ria. Kalau bahasa kita melemak ibadah. Mana guru ibadah melemah? Ada juga jujur dalam hati kan ibadah ini melemah itu. Nafsu itu kan selalu bertentangan. Ya. Pelihara nafsa la tastalazul ibadah illa iwafaqat hawa. Itu kan? Nafsu itu kamu amun dia cocoknya kendak nafsu itu di rumah. Sembayang itu kamu nafsu nolak itu payah. Nafsu. Kita ini nafsu kan, ada nafsu. Kalau kamu sembayang kan, katakanlah sembayang duha tiap hari. Anda berbicara nafsu dia dong, baca Quran, seharian disejus, dia dong payah mati, payah mulut, payah umat kami dia. Jujur saja kan, secara nafsu ibadah dia mah. Cocokkan nafsu itu mah. Cocokkan nafsu. Kalau kamu ngaji nih kan, tiap mingguan ngaji nih. Ada puasa dalam ada kan? Nafsu. Ang namin ng kanyan sa talaga, ang ngaji tiap minggu pa yan, malam tidur siang nih. Walau syahud du'afa ta'zim maqamihim 'ala nas bi syahr layali al-kamilah mastata'u syahrul lailatin kamilatin faqan an dawam as-sahur. Ini kan contohnya. Orang yang bangun malam, ya, tiap malam bangun untuk sholat malam, ya, dia tidak akan puasa melakukan hal tersebut kecuali ada tujuan untuk mendapatkan keutamaan. Di ayat itu kan maqam mahmudah, maqam yang terpuji. Jemaah tiap malam cukup sembahyang tahajud. Kalau nak berbicara secara nafsu, dia kegalaan. Ngantuk, dingin. Jam 3 juga malah tidur dan lemar bangun tidur itu kan jam 3. Kalau secara nafsu, tolak menang. Kecuali ini sudah ada tujuan. Ada tujuan misalnya maqam mahmudah, fitnah. Kita itu tak mengejar kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Semangat maksudnya. Karena duniawi. Bayang tahajud tiap malam. Kalau kalian ada tujuan duniawi, itu pasti semangat bayang malam. Bayang tahajud tiap malam. Kalau nak lulus jadi DPR, semangat saya tiap malam. Karena maqam mahmudah tadi tidak mendapatkan kedudukan, ya. Sembahyang duha, ya, dapat cerita. Sembahyang duha itu tujuan dunia semangat kamu gitu. Sembahyang duha tiap pagi. Insyaallah tahun depan boleh rezeki banyak. Semangat gitu kan? Dia nafsu gitu. Nafsu.
Tapi kalau karena murni ibadah, nafsu nolak dia kan. Nafsu nolak. Karena beratnya melaksanakan ibadah itu berat pasti gitu. Ibadah itu semuanya berat kalau berdasarkan nafsu tadi. Wa minha al-amalu lillahi ta'ala wa li syai'in dan sebagainya dia adalah beramal karena Allah Ta'ala dan karena yang lain. Beramal karena Allah tapi juga dengan karena yang lain. Itu termasuk riya. Kalau Sayyidi Abdul Qadir tuti rahimahullah alaika bi ikhlas pasti lillahi ta'ala wa la tatahawanu fi dzalika wa tarwa tadrisi nafsaka alaika fata'allah. Wajib atas engkau saudaraku dengan ikhlas hanya menuju Allah. Ikhlas itu bersih pasti gitu. Ikhlas itu bersih hati. Dan kita tidak boleh meremehkan tentang ikhlas ini. Karena kalau meremehkan ikhlas, maka kita akan celaka. Jangan campur aduk. Ya, ibadah itu jangan campur adukan niat lain. Memang berat, hanya proses itu yang kita jalani. Namanya ibadah itu pakai dari tadi. Kayakun al-ba'is bid'ah fi fi'l al-ibadati amrayni fana wa baqa. Wa hadha min asabi turuqi riya al-mubtadi. Motivasi orang yang melakukan ibadah itu ada dua. Pendorong kita melakukan itu ibadah dua. Pertama motivasi karena duniawi, kedua motivasi karena ukhrawi. Ya. Dua ini lain aja kita maka galak ibadah. Amkanya tujuan dunia, tujuan akhirat. Ibadah itu kan. Pasti ada tujuannya itu kan. Pasti ada tujuannya ibadah. Amkanya dunia, ibadah apa kenal itu? Gerak tadi kan. Dan ini memang berat, ya, sangat berat. Padahal waktu kita ibadah itu kan, contoh dalam sembahyang itu kan ada kalimat usolli fardhu subhi rakaataini lillah. Kata-kata lillah, jangan lagi nama lain. Baik itu di dunia walil akhirat. Ya. Pacak itu dan kita capai kata-kata di dunia walil akhirat. Pacak itu cuma nilai ta'ala. Nah ini berarti situ berat nanti kan. Apalagi jam-jam kita nih. Berat benar itu. Ngomong lillahi ta'ala kadang-kadang terupok lain gitu kan. Memang berat. Jadi kalau bahasa kita ibadah apa kina, amalan apa kina, kan? Politik itu kadang-kadang masih ada terbesit untuk lain. Ada yang motivasi gitu kan. Contoh baca sholawat Jibril. Dulu kan pernah ijazah sholawat Jibril lah. Rezeki banyak baca sholawat Jibril tiap habis maghrib 314 saat maghrib ke subuh. Ambil motivasi ke sana, gagal sholat banyak itu. Jarang-jarang ada yang galak, bagus sholat saja. Bagus. Ayah dimotivasi, nanti maka boleh banyak usaha sukses tadi ada itu, terbesar ke sana. Nah inilah sedikit-sedikit kita nak kikis. Tapi dengan berkat sholawat itu rezeki kita lancar, itu bonus namanya kan. Bonus. Bukan tujuan kita ke situ.
Wa minha al-ibadah biqas wa minha al-ibadah biqas taqribi min haddillah fa inna dzalika ka amal bil ujrah. Beribadah dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu itu seperti orang yang bekerja dan dapat upah. Nah, itu yang disebutkan. Beribadah nggak boleh sesuatu. Semegi itu katanya begawi nggak boleh upah, nggak boleh gaji begitu. Begawi nggak boleh gaji. Kira-kira kamu mau begawi gaji gak? Kalau kan aku ngantor ngajar sekolah udah gaji galak kan. Oh, nak makan nak minum segala macam, motor nak isi bensin. Taruhlah itu kan, jelas. Cuma masalah ibadah ini jangan kita itu. Jangan kita beribadah tu nak boleh sesuatu. Ada tujuan sih kan. Ada boleh tujuan, ada boleh kita apa? Kita kena dalam ibadah ujung-ujungnya. Ada boleh. Oh tadi asosiasi ibadah tu. Percuma saja sembahyang muhasabah setahun ini kan. Kau udah buah itu. Nanyalah kayak itu kan. Betul. Percuma saja sembahyang tahajud tiap malam. Ada gol-gol PNS. Betul. Apa sampai kamu sembahyang duha, sembahyang tahajud, alhamdulillah. Anakku jadi PNS, alhamdulillah. Bonus itu kayu tujuan ibadah. Alhamdulillah sembahyang duha. Setahun ini kan, alhamdulillah bisa sebut tulis pikul. Alhamdulillah boleh setahun tahun ini. Alhamdulillah bonus. Tapi kita sembahyang duha itu kayu tujuan ke situ. Juga kamu ini, kamu sembahyang duha setahun ini. Dia buah kau masih kan terus sembahyang duha ini. Apa bos ini? Saya mau kamu boleh banyak awal kan? Semangat saya semangat. Aku bisa 2 rakaat jadi 4 rakaat kan. Satu 4 rakaat 6 rakaat 8 rakaat gitu. Semangat. Jadi jangan kita beribadah itu untuk mendapatkan sesuatu, maka hal demikian kalau jemaah pegawai tidak dapat upah. Wa minha tarkul amal min ajlinas qala Fudail bin Iyad. Tarkul amal min ajlinas riyaun wal amal min ajlinas syirkun. Nah, kan? Riya itu sebagai contohnya lagi, riya itu beramal tapi tujuannya manusia. Imam Al-Fudail mengatakan meninggalkan amal karena manusia riya, beramal karena manusia syirik. Nah, kan? Ninggalkan amal karena manusia itu riya, ya. Kamu beramal karena manusia itu syirik. Adalah arah ini ke ngabdi ya sekat kajemu.
ngaji tiap minggu rajin benar, ngaji aku kerja rajin, teriak itu kan, rajin pula, apa, bayang ke masjid 5 waktu, adalah kan kerja pamer kalau teriak itu kan, ujung-ujung dah lagi ke masjid kamu, ujung-ujung dia lagi ngaji, ngapa? Kalau takut teriak tadi. Merasa macam kan, merasa diperhatikan manusia. Pasal pula takut dikat dia, dikat rajin itu ke masjid majlis taklim. Ini dia, kalau kena jemu, pasal pula. Aku ni cakap jalan maka dikena jemu ke masjid, maka dekat ke jemaah rajin itu. Ini dia, gitu. Riak itu kan, karena dalam hati itu masih ada kaum manusia tadi. Ada ke masjid kamu kan, ke jemaah rajin itu, riak apa dah itu. Ya. Ujung-ujung tidak lagi ke masjid, kenapa pada ngaji? Oh ya, kan kerja riak, kalau masjid terjadi gitu kan, ya sebulan sekali ya. Jadi ngitkah dalam hati itu ada selain Allah. Aku ngaji ke masjid. Ke masjid. Nak puji jemaah juga syirik. Lebih parah lagi ya. Beribadah, beramal, bersedekah, maka puji jemaah syirik. Aku sedekah ke masjid itu tak pernah buat aku. 10 juta, maka dipuji jemaah syirik. Jadi ibadah amal itu dia nak acak-acak apa sih gitu. Dia nak bikin status sama ni kan, status. Aku masjid, masjid pula potong, bikin status, dia ada. Dalam pengajian, bikin status. Dalam sembahyang, dalam sujud, dengan foto, batal kan, foto sampai sembahyang, kemudian nampak status tadi, jangan sampai baik. Jadi meninggalkan amal karena takut manusia itu dia beramal karena tujuan manusia itu syirik, tinggalkan itu. Apa masjid tahu tu kan sembahyang tak ibadah lebih saja. Jangan ada dalam hati selain Allah. Contoh lain daripada dia, ada seseorang pembesar yang sholat Jumat dan dia duduk di saf paling awal, maka dia karena ingin dekat dengan pembesar tersebut, dia pun sholat Jumat dan duduk di saf yang paling awal. Nah ini kan halus benar kan? Contoh kalau ini Bupati sembahyang Jumat di masjid kita ini. Sembahyang Jumat ini kan, duduk depan sok. Ada yang sembahyang Jumat pula, karena dia Bupati sembahyang Jumat, dia sembahyang Jumat pula duduk di sok awal pula di samping Bupati. Itu dia itu kan. Dia sembahyang Jumat tu tak mungkin tak para Bupati. Entah mungkin tak ikat ke akar bupati, entah mungkin dia rajin sembahyang Jumat, ya. Itu dia aja. Datang ke masjid, tujuannya sembahyang ibadah dan sembahyang Jumat. Cuma karena di sembahyang Jumat ada bupati duduk di depan, dia ikut sembahyang pula Jumat duduk di depan. Itu ya. Dunia dulu tujuannya akhirat itu kan. Ibadah itu beramal.
lain tadi. Ngadri pengajian di Bebon ya kan. Kalau ngadri pengajian jangan milih-milih. Oh, Ustaz nih Abdul Somad. Guyor dan Rami Abdul Somad. Ini Ustaz dosen kita lo kalau tidak. Kamu tuh nang ngajian nang kena Abdul Somad ya kan. Itu. Ustaz dari Jakarta misalnya. Orang ini. Kamu tuh nang Ustaz Jakarta pernah ngaji dari Batak. Nah, tadi kategori karya, masuk ke wilayah karya. Majlis taklim mingguan nih kan. Satu minggu, Ustaz minggu ini ngaji. Oh, Ustaz Sianu aja tuh ngaji ke Ustaz Sianu. Jadi semangat di ngajar. Nah, dengan kamu kalau udah ngaji, jangan kita Ustaz tuh kan. Yang penting ngaji. Udah mana bisa Ustaz tuh. Ustaz Rahman, apa Ustaz Rahman? Oh, mesti jomblo apa tadi itu dari mana? Apa Ustaz Rahman jomblo kan? Oh. Udah gitu Ustaznya, ngaji. Jangan campuri lain. Halus benar kalau saya, halus benar. Penyakit hati yang sangat halus. Datanya di waktu. Tanya gue ini kan masalahnya itu tuh sebagai tajud. Memang ada tujuan sebagai tajud tuh kan ada niatnya tuh. Nah, jadi sebagai tajud ini memang niatnya sesuatu dia dikatakan dia dalam hati ada cita-cita di anak. Nah, hanya akhirnya tadi kan lillahi ta'ala lalu mana sembahyang pusat itu. Tapi niatnya memang ada cita-cita misalkan kita tidak ada penerimaan misalkan itu contoh. Tapi niatnya itu yang lillahi ta'ala. Ada mana? Ibadah itu kan ada ditimbang secara fikih, ada ditimbang secara syariat, secara hakikat dulu saja kan. Secara syariat, sembahyang itu bisa dikategorikan sah atau tidak sah. Secara hakikat, bukan sembahyang kan, ibadah itu ada yang diterima atau ada yang tidak diterima. Dulu lah. Kalau secara syariat, ketika sah dan sah, terus sembahyang, wudhunya menang. Ya, kayaknya ayat mustakmal, kayaknya mutlak. Cara wudhunya menang, pada wudhunya dilakukan. Sembahyangnya itulah, ya, syarat sah sembahyang dilakukan. Rukun sembahyangnya pula itu sah secara syariat, fikih sah. Menghadap kiblat dengan tutup aurat suci wudhu sah syariat. Nah secara hakikatnya sembahyang kita ini diterima betul. Nah, itu kembali ke hati kita masing-masing. Sah berpahala itu dari Allah apa yang urusan kita kan berpahala itu. Kalau kamu tadi sembahyang tahajud. Kalau misalnya sembahyang tahajud, apa itu terbesit dalam hati, misal terkabul, itu bonus, bukan karena semata-mata kita sembahyang tahajud bonus. Sukses misalkan kalau sembahyang tahajud, bonus. Mungkin saja aku mau kasar kan, di Amerika tuh kan dia sukses kalau itu. Di Israel dia sukses kalau itu. Apa dia pernah sembahyang tahajud? Di Amerika kan. Berduit kayaknya luar biasa kan. Di bulan negeri Barat tuh. Apa kau pernah dia sembahyang kamu lihat sembahyang roh ada tuh, ya kan? Memang kadang-kadang tuapu yang terbesit dalam hati suka guna. Ada lagi? Yang masalah jeriah dari anak itu
menyempuri itu ibaratnya kita mengundang bapak-bapak yasinan, undang ustaz, apa itu masuk riak? Nah, itu syiar namanya kan, syiar. Memang ada perkara-perkara ibadah tuh dia dipamerkan dan jadi masalah. Seorang pembesar itu dia kenapa di misalnya diancakkan amal baik ataupun pemuka agama, dulu kiai, dulu ustaz, dia ngancakkan ibadah itu jadi masalah. Kenapa? Karena itu untuk syiar. Misalnya bupati nyumbang masjid misalnya 10 juta, ada jadi masalah. Ulama mengkategorikan kejadian karena dia pembesar. Ustaz, kiai, sembahyang tasbih. Oh, dia jadi masalah. Itu untuk mengajak jamaahnya sembahyang. Syukuran lain kan dia. Syukuran tahu nak ngajak zaman undang ini nak bersedekah, kan. Masih kan aja pula sama syukuran kan sedekah apalagi berhubungan dengan manusia. Apa sedekah apa? Pokok sedekah. Dia mananya? Pokok sedekah. Oh bingung, ya sedekah apa kan? Oh, pokok sedekah. Apa sedekah apa? Pokok sedekah dia menyebabkan karya. Bingung ya. Oh, syukuran apa? Syukuran kamu nyembelih ayam 5 duti kilo menjadi pantauan. Bukan pantauan. Dia mana jadi pantauan ni? Pada kata dia mana pantauan kan? Nak ngomong. Tak adalah pergi asin kan, tak memasak. Kamu tidak je masak di mana? Di hutan situ. Tidak tahu, syukurlah. Karena berhubungan dengan manusia. Kalau dia ini berhubungan dengan diri sendiri, niat dalam hati. Itu dia. Dia ada di hati, bukan sama manusia. Mungkin tidak boleh nuduh, sianuria, tidak boleh. Yang tahu niat itu diri. Kamu ke masjid siang ini kan? Ria kabarnya rajin pernah ke masjid minggu. Dia boleh itu. Kau, ujuk saling kipit kalau misalnya ngomong aja pria kan? Dia tahu ibu-ibu wawak ni kan? Niat dalam hati datang ke masjid sang itu apa dia tahu? Karena yang baca di surah diri. Ada lagi? Memang banyak penyakit juga kan. Penyakit ini paling suka dicapai. Penyakit badan gampang, meluka, obat merah banyak. Ada tahu kan dia? Itu boleh dibilang syukuran tadi. Syukuran. Kalau syukuran itu tadi nak melibatkan jumlahnya. Ria itu kan dalam hati. Ini kan batinnya, tersembunyi ini, dia tahu. Apa sih kalau dihitung ria? Adakah berjalan hidup ni? Karena bagus. Kalau baik itu kan musim haji ya, diarah gitu. Kalau dia selalu ria, pamer, tatap muka, dia boleh kan itu? Dia boleh itu. Siapa tahu dia itu awal setelah tadi syiar tadi makanya lain juga adalah berangkat haji. Mau balik di haji siapa? Tentang balik di haji, mentah berjemur, ngomong berjemur. Oh jadi syukur dia tahu. Jadi beli ayam, bersiarah senapur, syukur. Kalau yang berhubungan dengan manusia, ada tahu kita langsung
kembali ke hati masing-masing. Jangan nuduh-nuduh apa sih gitu kan. Introspeksi diri sendiri. Kalau kamu ke masjid nih kan, datang ke masjid siang ini, yang dekat karya, kamu pernah kati masjid kamu tuh kan? Ada bukan guru masjid ngaji kamu. Aku itu pun dekat karya atau apa? Berilah kebun situ. Tahu, beribadah di hutan situ. Oh dia boleh, itu riak, boleh namanya kan. Jangan sampai kita berhenti ibadah, kali ditekun karya tadi terus. Awalnya sampai terpesit dalam hati dikit-dikit namanya manusia kan, dikit-dikit gitu sampai. Kamu sadar akan niat berubah, kau sadar tak lagi. Oh astagfirullahaladzim, berboleh itu ke dalam hati aku dibaca Arya, baca itu membatin kan, gila ini baca Arya itu. Penyakit termasuk penyakit paling halus ya. Jadi kalau bahasa kita ria itu adalah beramal aja dak kena jema. Beramal dak puji jema, beribadah dak puji jema itu bahkan kata Fudail bin Iyad ini kalau beramal tujuannya manusia itu bukan lagi ria, syirik. Tujuannya bukan nyari ke Allah, lah ke manusia. Aku nak ngamalkan Nabi pada ini, siapa tahu boleh duit banyak, jadi Tuhannya duit pula, itu kan wajar kita syirik. Aku nak amalkan Nabi pada ini, maka pacak jadi pejabat, oh ini pejabat tentulah, tujuannya itu syirik, dikategorikan syirik. Aku dah tahu amal, apa? Kalau kata jemu, beramal situ, itu riak, gitu. Tinggal kali. Jadi beramal, meninggalkan amal karena manusia dihukum riak, beramal karena manusia itu syirik. Memang penyakit hati ini kan dia berkaitan kali, riak, ujub, munafik. Penyakit hati kali, berhubungan kali itu kan. Berhubungan dengan ujub tu, apalagi ujub ni kan, ujub ni jemaah ahli ibadah merasa tinggi, paling ahli ibadah, ujub namun itu. Ibadahnya banyak, ayat merasa di paling banyak ibadah, pokoknya merasa ujub, merasa paling banyak ibadahnya. Kalau kami ni kan ustaz ni, merasa paling ustaz, paling alim, paling soleh, itu ujub tu kan. Bahasa kita ujub tu muji diri sendiri, ujub. Ujub diri apa gitu kan. Oh, itu ujub. Ada penyakit lagi kan. Penyakit hati ini. Karena bukan ada penyakit ini, hati ini kamu kena kalau. Siapa kira kena kalau penyakit hati ini. Dia mandang kiai, dia mandang ustaz, dia mandang jiwa biasa, ada dulu. Nak sama-sama kita capai tadi. Merata bahasa itu kan penyakit ini merata ya. Setiap manusia ada gula penyakit ini. Beda penyakit corona kan, mereka ada gula kan, corona. Kalau yang dapat tunggal ngaji berani itu lah, pada luar negeri ya, enggak kena corona. Oh, penyakit gatal-gatal misalnya, kas ada yang kena. Kalau dia jorong pula ada penyakit kata-kata kulit kurap tu kan. Penyakit kanker, penyakit tumor, dan dia kena. Cuma kalau penyakit hati ini hampir sudah ada kena. Dia mandang sabina statusnya. Tuh, penyakit hati. Nah, kita belajar ikhlas tadi. Ikhlas menerima ketentuan qada dan qadarnya. Belajar dari situ. Nah, pokoknya mana kena hidup ini, awal ibadah aku terus. Belum kena kondisiku ke depan, tak mana kedak Tuhan, baca Tuhan telah pokoknya terus ibadah.
dekat dengan kiri kanan, dekat oleh kiri kanan aku pokok beribadah. Kuncinya itu kan ikhlas tuh. Itu dosa nih kan. Pegawai aku pegawai. Waktu beribadah udah. Ada ngaruh gawe jemur kan. Ada urusan gawe jemur udah. Tenang hidup nih kan. Memang ikhlas tuh kamu kunci hidup tenang tuh ikhlas tuh lah. Kunci hidup tenang. Waktu begawi, waktu beribadah. Nah, kalau ibadahnya jangan campur aduk, udah. Jangan ada terbesit pikiran ke lain. Nah tadi moga kamu beribadah dicampur ke lain, kamu udah boleh, tadi udah tenang hidupnya. Ibadah tak boleh, kamu udah boleh. Kerasa kosong, udah tenang. Cuman ibadah supaya muslim, ibadah supaya lebih saja. Sampai segitu, baca Tuhan Allah kan, baca Tuhan. Cuman pendapat tadi guru, ini kan masalah ngeluh kan dalam hukum Islam kan tidak boleh, tapi namanya manusia normal, manusia biasa kadang-kadang ada yang ngeluh tuh. Jadi manusia waktu kan yang buat maka. Nah tadi belum istilah tadi nak belajar ikhlas tadi. Dia mau ngeluh tuh biasanya ada tujuan dan nyatu tujuan sih. Itu dia boleh benar. Dan satu lagi ngeluh. Kalau beribadah, beramal gitu, jangan pernah kita sangkutnya ke lain. Karena efek itu ibadah kita. Kecuali kalau pegawai tadi kan, orang pegawai ngebon misal tujuannya boleh tahu banyak. Allah payah, dia pegawai ini kan, Allah payah. Mungkin kalau kita ngeluh, sekadar payah saja kan. Tapi kalau ibadah, nah ibadah ini kalau kita ngeluh, karena tujuan ibadah ini kena efek tadi. Kalau supaya kan beramal, aku beramal, rajin supaya siapa tahu ini itu bukan tujuan. Kamu dah sampai sana, Allah tadi ujung-ujung kan ngeluhnya langkah Tuhan. Selalu dulu ibadah manusia. Nah itu kan efeknya tadi ke ibadah. Artinya tadi umum kan. Kalau beribadahlah saja, jangan campur ke lain. Taruhlah ke lain kan, terserah. Ngeluh ke lain, misal payah pegawai, wajar. Maka dia nyatu ada wajar ngeluh. Karena efek di sana, efeknya paling tadi payah. Jadi bagaimana? Pokoknya main saja. Kita beribadahlah saja, jangan campur ke lain. Udah titik. Ndak itu cari jalan lain. Cari jalan lain. Ndak jadi kayu, gawi gedang. Ngurus kebun, paruan, banyak kebun 5 hektar kan. Itu jalan kita. Udah aja. Nah itu tentang ria. Masih lama tidak? Ada tanya?
selesai kita bahas masalah ria. Mudah-mudahan kita baca amal ini baca terhindar dari namanya penyakit ria. Penyakit ria itu penyakit hati sendiri. Termasuk ria itu penyakit hati. Memang ada macam-macam penyakit hati itu kan, ada ria, ada ujub, ada takabur, ada berbagai sombong, hasud, iri, banyak ada kan. Biasanya penyakit hati itu berkaitan, ada yang berkaitan dengan itu. Paling berat, ya, paling berat kita itu menjaga hati, paling berat. Kalau menjaga batin apa zahir itu paling lemah. Secara syariat asal dipelajari kinaan tuh. Lu sembahyang, lama kesah. Paling gampang kan, lama kesah sembahyang. Ikuti rukun sembahyang. Syarat sah sembahyang. Tidak berwuduk berbenang, pada wuduk, tidak air disuci, belum mana suci. Nah, kinaan itu kan, ambil dipelajari kinaan itu gitu. Gampang kan? Karena zahir syariat. Tapi kalau lah batin ke hati, itulah masuk ke hakikat tadi. Karena hakikat itu kan walau alam. Kalau sembahyang lesah secara sehat, tapi secara hakikat apakah sembahyang kita diterima begitu? Itu hakikat dari ini. Baik, kita lanjutkan tentang wasiat. Ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, idza mala al-mu'minin arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama isa qalbuhu wa jasara al-qaba'id li'anna al-ilma hayatul qalbi. Wahai Ali, apabila telah berlalu atas orang mukmin 40 hari dan selama 40 hari tersebut dia tidak duduk satu majelis dengan ulama, maka keraslah hatinya dan mudahlah dia mengerjakan dosa besar, karena bahwasanya ilmu itu menghidupkan hati. Wasiat baginda Nabi kepada Sayyidina Ali. Artinya pesan Nabi kali ini, wahai Ali, kalau ada jemaah mukmin selama 40 hari duduk satu majelis dengan ulama, maka dia keras hati, cenderung lebih mudah mengerjakan dosa-dosa besar. Kalau bahasa kita menghibur, 40 hari itu jangan pernah kita tidak pernah satu majelis ke ulama. Selama 40 hari itu jangan sampai kita tidak pernah, kalau bahasa kasar itu, belajar atau mendengarkan nasihat dari ulama. 40 hari itu sebulan lebih dikit, 10 hari.
Apa sih kita nanti? Kita tuh nanti. Ngapa dia ada majelis taklim seminggu sekali gitu. Salah satunya untuk melaksanakan hadis ini. Termasuk dikatakan fardu kifayah, itu bukan fardu kifayah. Kalau dusun suka nanti di biduna majelis taklim di berjalan, sedusun itu segera. Kalau masuk nanti dusun besarnya siko saja majelis taklim ada berjalan, insya Allah nilainya dari kampus. Kan dia ikut fardu kifayah. Adanya dusun tumpuk siko harus ada majelis ulama tadi, majelis pengajian. Wajib memang mau libur para ketik bulan libur musim. Nah ini kita ini selalu apa suka guna ngedali kayak tadi. Palangan libur ketik bulan. Kalau baca libur majelis itu jangan lebih dari 40 hari.